Bersyukur kepada Tuhan dengan kesempatan sore hari ini kita boleh kembali bersama di tempat ini. Sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan dan sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tiap kali kita berjalan dalam kehidupan ini, ada hal yang harus terus kita teguhkan dan kuatkan, yaitu yang berkenaan dengan iman kita. Sebab iman kita ini akan mempengaruhi semua keberadaan kita, iman itu akan mempengaruhi semua kehidupan kita, iman itu akan mempengaruhi semua perilaku, pola pikir, cara pandang, dan kehidupan kita. Dan firman Tuhan telah jelaskan bahwa orang benar hidupnya akan hidup di dalam iman. Orang benar akan hidup oleh iman, orang benar akan mengarahkan hidupnya untuk dipimpin kepada iman, sehingga hidup orang benar itu akan hidup oleh iman. Dan jika kita melihat di dalam pengajaran-pengajaran atau kisah-kisah yang diceritakan di firman Tuhan, pada waktu Yesus melakukan pekerjaannya di dalam dunia ini, pada waktu Yesus mengadakan mujizat, pada waktu Yesus menyembuhkan, pada waktu Yesus membangkitkan, pada waktu Yesus memulihkan seseorang, selalu dia bertanya lebih dulu kepada mereka yang mana akan terima mujizat Tuhan. Apakah mereka percaya? Apakah mereka memiliki iman? Apakah mereka mau mengimani apa yang akan Yesus kerjakan bagi kehidupan mereka? Dan itu yang kemudian menghasilkan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang pada waktu di zaman Yesus berhadapan langsung dengan Yesus. Nah, di zaman sekarang mungkin kita berpikir dan berkata kita tidak lagi hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada pada kita Injil kebenaran di dalam Kristus yang memimpin kita untuk hidup di bawah iman dengan percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan mengalami segala sesuatu yang akan terjadi pada kita menurut iman kita kepada Tuhan. Mari lebih dulu kita baca kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Firman Tuhan dikatakan demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi saya bacakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Ya, saudara kasih Tuhan, apa yang di dalamnya nyata kebenaran Allah? Ayat 16 menjelaskan yang di dalamnya nyata kebenaran Allah adalah Injil. Injil yang diberitakan. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan Yesus.
mujizat-mujizat Yesus, kuasa-kuasa Yesus, menceritakan tentang bagaimana Yesus hadir ke dalam dunia, masuk menjadi bagian dari kehidupan manusia, masuk dalam sejarah kehidupan manusia, sampai pada karya keselamatan yang Dia kerjakan atas perintah Bapa untuk menebus, mendamaikan, menyelamatkan mereka yang mau percaya. Bahkan pada waktu Yesus berada sebagai manusia dan mengerjakan pekerjaannya sebagai anak manusia dalam dunia, manakala dia bertemu dengan problema, manakala dia bertemu dengan persoalan yang dihadapi oleh manusia, Tuhan Yesus tidak langsung tiba-tiba tangking itu problema, tidak tiba-tiba kemudian menyelesaikan itu problema, tetapi Tuhan selalu tanya apakah orang yang mengalami persoalan tersebut mau percaya kepadanya bahwa Dia sanggup selesaikan problema tersebut. Contoh kita lihat Matius pasal yang ke-9. Kita lihat Matius pasal yang ke-9. Kita coba lihat ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa? Iman orang-orang yang membawa orang lumpuh tersebut. Berkatalah ia, Yesus, kepada orang lumpuh itu, percayakah hai anakku, dosamu sudah diampuni? Yesus melihat iman orang-orang yang bawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Tetapi yang Yesus tanyakan bukan iman orang-orang tersebut. Yang Tuhan tanya adalah yang mengalami kelumpuhan itu. Bertanyalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Yesus nggak tanya orang-orang yang bawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Karena Yesus tahu orang-orang ini punya iman, percaya. Tapi kepada yang lumpuh, yang mengalami persoalan, Yesus tanya, percayakah kamu? Coba kita maju lagi. Masih di pasal yang sama. Pasal yang ke-9. Ayat yang ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya.
orang buta ini datang kepada Yesus tentu memiliki pengharapan bahwa dia mau disembuhkan. Dia ingin menikmati kuasa Tuhan. Dia ingin menikmati mujizat Tuhan. Dia ingin mendapatkan kesembuhan. Tapi lagi-lagi Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu? Bahwa aku dapat melakukannya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kalau kita mau compare, kita mau bandingkan ya, dengan yang kejadian di ayat yang kedua tadi. Orang-orang yang bawa orang lumpuh kepada Yesus, Yesus lihat iman mereka. Kepada orang buta ini apakah Yesus tidak lihat imannya? Di ayat 2 dikatakan Yesus lihat iman mereka. Yesus lihat iman orang-orang yang bawa orang lumpuh kepada Yesus. Tapi kepada dua orang buta ini Yesus bertanya, seakan-akan Yesus ingin membuktikan, seakan-akan Yesus tidak melihat iman mereka. Kalau kita renungkan baik-baik, ada hal menarik yang luar biasa yang kita bisa dapat di sana. Ada iman yang tidak perlu diucapkan. Ada iman yang harus dinyatakan dengan ucapan. Apa itu iman yang tidak harus dinyatakan? Iman yang tidak harus dinyatakan adalah bukti dari apa yang tidak kelihatan. Orang-orang yang bawa orang lumpuh ini membuktikan dia percaya kepada Yesus dengan jalan membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Dia buktikan, tidak usah dikatakan bahwa dia percaya kepada Yesus. Dia buktikan, dia datang langsung, dia bawa orang lumpuh. Tapi kepada orang buta ini, Yesus mau ada penyataan. Bahwa mereka percaya Yesus sanggup untuk mengadakan mujizat bagi mereka. Dan Tuhan tegaskan di ayat yang ke-29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu. Jadi bisa kita lihat di sini. Mujizat terjadi karena ada berita Injil. Kabar tentang Yesus Kristus. Kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kabar tentang ada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang yang mendengar menjadi percaya dan kepercayaan itu mereka buktikan. Kepercayaan itu mereka nyatakan dalam sebuah tindakan.
Di sisi lain ada kepercayaan yang harus diucapkan seperti halnya dua orang buta ini. Mereka ketika ditanya, mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Maka Yesus menegaskan iman mereka. Jadilah seperti imanmu. Sebelum Tuhan mengadakan mujizat bagi orang lumpuh, Tuhan sudah lihat orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu punya iman luar biasa. Kemudian dia tanya kepada yang lumpuh, "Kamu percaya gak?" Kemudian pada dua orang buta, dia tanya secara langsung, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Dan kemudian dia tegaskan, "Jadilah apa yang menjadi menurut imanmu." Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau pada waktu itu, ya ini kita berandai-andai. Dua orang lumpuh ini berkata demikian ketika Yesus tanya, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" "Aku percaya," kata si A. "Kamu sanggup Tuhan." Kata si B, kata si C. Ya ini pemikiran saya. Mungkin Tuhan akan tanya lebih lanjut. Sejauh mana dia percaya perkataan si A, si B, atau si C? Siapa si A, si B, dan si C tersebut? Kenapa saya mengandaikan sedemikian? Sebab ada banyak orang yang percaya Yesus hanya katanya. Seperti orang buta ini yang tidak melihat, tentu dia mendengar. Tetapi dia mau bertanggung jawab dengan apa yang dia dengar. Sehingga ketika pertanyaan itu datang kepadanya, apa yang dia dengarkan itu sudah menjadi sebuah iman yang keluar dalam kehidupannya. Tidak ada lagi keraguan. Tapi kalau dia berkata, kata si A, kata si B, kata si C, masih ada indikasi keraguan di dalamnya. Contoh, ada orang yang menawari kepada kita makanan. Ini coba, katanya enak. Katanya enak. Garis bawahi, katanya enak. Siapa yang bilang? Kalau yang bilang katanya enak itu, loh, kata itu, kata si A, si B, si C tadi. Oh berarti dia sendiri belum mencoba, dia sendiri belum merasakan, baru katanya enak. Ya. Saya sering seperti itu. Di sana loh ada yang katanya enak, katanya. Begitu sampai di sana, waduh, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, saya pernah cerita ke Bapak Ibu. Saya lihat reviewnya bagus di Google Map. Ketika mau retreat di Tawangmangu beberapa tahun yang lalu, saya kan berangkat dulu ke Solo itu. Reviewnya bagus nih, resto di Solo. Wah, kita datang ke sana, makan di sana. Begitu sampai tidak sesuai dengan reviewnya. Ya gara-gara katanya. Sebab katanya orang nggak bisa kita ajak ngobrol. Katanya iya tah ini pasti. Ya.
Tapi kalau dapat berita, becek desa, enak, kata siapa? Pak Bambang, percaya saya dia sudah nyoba, pasti enak kok warani sana. Ini merak-urak, montong itu ada becek enak, pasti enak karena dia pasti coba. Ya wong senengane becek. Ya. Percaya berangkat. Nah, orang buta ini mendengar Yesus sanggup menyembuhkan. Sehingga Yesus Yesus tanya kepadanya, percayakah kamu? Imannya dia nyatakan dalam bentuk ungkapan yang benar, aku percaya Tuhan. Maka Tuhan tekankan, Tuhan tahu betul. Apa yang dia dengar sudah muncul sebagai iman percaya yang luar biasa. Sehingga Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Tidak ada kebimbangan pada kehidupan mereka yang percaya. Sebaliknya, jika dalam kehidupan kita, di hati kita, masih dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kebimbangan, ya, bisa-bisa apa yang kita harapkan itu tidak terjadi dalam arti mujizat. Maka yang terjadi justru bisa apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu terjadi karena hati kita dipenuhi dengan keraguan, kebimbangan, ketidakyakinan bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan cari, benar-benar cari, adakah iman di bumi ini? Masih adakah orang yang hidup dalam iman? Masih adakah orang yang membawa dirinya untuk dipimpin oleh Injil kebenaran Allah dan membuat hidupnya berjalan di dalam iman kepada Yesus. Kitab Lukas pasal yang ke-18. Kitab Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-8 katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera datang, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akankah didapati iman di bumi? Iman ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Sebab iman itu memberi kepada kita keberanian untuk bertindak. Matius 9 tadi ayat yang kedua, iman orang-orang yang teman-teman dari si lumpuh membuat mereka berani bawa yang lumpuh ini kepada Yesus. Sehingga dikatakan Yesus melihat iman mereka dan Yesus bertanya kepada yang lumpuh. Iman itu mendatangkan atau menghasilkan sebuah tindakan iman.
Kalau iman tidak ada tindakan, itu berarti imannya khayalan, kosong. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman jadi sempurna. Iman bekerja sama dengan perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Iman itu menghasilkan tindakan iman. Kalau iman tidak menghasilkan tindakan iman, maka iman itu iman yang mati. Kosong. Tak ada bukti. Sebab iman tidak kelihatan. Saya tidak bisa melihat iman saudara segede apa. Saudara tidak bisa lihat iman saya sekecil apa. Tapi iman itu bisa dilihat dari tindakan yang dilakukan. Wujud dari iman itu adalah perilaku. Wujud dari iman orang-orang yang teman-teman si lumpuh adalah membawa orang lumpuh kepada Tuhan. Wujud iman dari orang buta adalah dia mau datang kepada Tuhan dan ketika Tuhan tanya, percayakah kamu? Aku percaya Tuhan. Maka Tuhan katakan, jadilah menurut imanmu. Kalau iman kita ini dilandasi, didasari dengan kebenaran dari Allah, maka kita bisa merasakan ketenangan. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Kita bisa merasakan sukacita. Sebab pada waktu iman kita nampak dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Iman kita harus diperhadapkan dengan pembuktian-pembuktian. Kita tidak takut. Kita tetap tenang. Sebab iman memang harus dibuktikan. Kalau kita punya iman, bukan berarti kita lepas dari masalah. Kalau kita punya iman, iman itu akan diuji. Iman itu akan dibuktikan. Iman itu akan dites. Benar enggak imannya? Ada enggak imannya? Kuat tidak imannya? Kepada siapa imannya? Itu akan dites semua. Dan kalau iman kita betul-betul dilandasi oleh Injil, kebenaran Tuhan, kita tetap akan tenang sebab kita tahu iman kita pada jalur yang benar. Hidup kita pada track yang benar. Hidup kita ada pada rancangan Tuhan yang sudah tepat. Jangankan kita berhadapan dengan masalah, kalau kita mau lebih main perbandingan dan secara simpel saja, Yesus saja yang adalah Tuhan 100%, manusia 100% aja menghadapi masalah kok.
yang Tuhan 100%, manusia 100% pun juga mengalami kelemahan fisik, lelah, ngantuk, lapar, marah. Sifat-sifat manusiawi ada pada Yesus ketika dia jadi manusia di dunia. Dia berhadapan dengan persoalan, dia berhadapan dengan masalah. Dia dianggap menghujat Allah di tadi Matius 9 tadi. Ketika dia berkata, dosamu sudah diampuni, ini menghujat Allah ini. Dia sempat akan dilempari batu sama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat karena menyembuhkan pada hari Sabat. Sudah dipojokkan di tebing. Ya. Mau dilempari batu. Tapi Yesus berjalan turun dari tebing itu menuju ke daerah Galilea. Bahkan sampai akhirnya Yesus harus ditangkap. Ditinggalkan oleh murid-muridnya. Mati di atas kayu salib. Sebagai manusia dia berhadapan dengan persoalan dan masalah. Kita pun juga akan berhadapan dengan persoalan dan masalah. Tetapi kita punya jaminan bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika kita menghadapi persoalan tersebut. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita ada ketenangan. Iman kita berkata hanya dekat dengan Tuhan. Kita tenang. Maka itu akan terjadi pada kehidupan kita. Tapi kalau iman kita goyah, bimbang, apa iya toh? Apa betul? Dipenuhi dengan keraguan, maka terjadilah seperti imanmu, hidup kita penuh dengan keraguan. Ya. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 62 hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika kita mendengar pembacaan ayat ini, apakah iman kita tumbuh atau tidak? Sebab menurut kitab Roma, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya, dari Tuhan saja ada keselamatan kita. Hanya Tuhanlah gunung batu dan keselamatan. Kota benteng yang membuat kita tidak goyah. Ada banyak hal hari-hari ini yang mulai menggoyahkan, yang mulai menggoncang, yang mulai merongrong kehidupan kita. Bahkan iman kita. Karena yang kita dengarkan adalah situasi. Yang kita dengarkan adalah berita-berita yang gak jelas. Yang kita dengarkan adalah ramalan-ramalan, prediksi-prediksi. Yang kita dengarkan adalah keadaan yang sedang terjadi.
Sehingga iman ini mulai goyah, iman ini mulai goncang, iman ini mulai tenggelam. Tapi kalau yang kita dengar adalah firman Tuhan, ya. Sudahkah firman itu menguatkan kita? Sudahkah firman itu membangkitkan iman kita? Sudahkah firman itu membuat kita tenang? Karena yang punya firman menjadi benteng keselamatan kita. Menjadi tempat paling aman untuk kita berlindung. Tempat yang tepat untuk kita minta pertolongan. Tempat yang tepat untuk kita datang. Tempat yang tepat untuk kita mengharapkan mujizat terjadi. Bukankah setiap hari kita menikmati mujizat Tuhan? Bukankah hari ini kita menikmati banyak mujizat Tuhan? Bukankah sampai esok mungkin kalau Tuhan kasih kesempatan, kita juga akan terus lihat mujizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Iman kita yang dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan akan membuat kita hidup dengan iman tersebut. Sebab segala sesuatu dalam kehidupan kita terjadi seperti apa yang kita imani. Kalau kita imannya bimbang, hidup kita juga akan banyak bergoyang. Kalau iman kita ragu-ragu, hidup kita juga akan mengalami banyak keraguan. Tapi kalau iman kita mantap di dalam Yesus, hidup kita juga akan mantap jalani semua dengan Tuhan. Karena Dia yang akan bawa kita sampai pada kemenangan. Pertahankan iman kita. Buktikan iman kita. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita terjadi menurut iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.